Halo, nama saya Toto Wahyudi, NPM 118.032 010154. Saya akan menjelaskan mengenai modul 3, yaitu Fensim dari praktikum simulasi industri, teknik industri. Adapun beberapa tujuan dari praktikum yaitu untuk menyelesaikan permasalahan industri dan disimulasikan dengan secara dinamis, kemudian memahami command dalam aplikasi Fensim, juga menyelesaikan permasalahan menggunakan aplikasi Fensim ini. Sistem dinamis adalah satu metode pemodelan yang diperkenalkan oleh J. Forrester pada tahun 1950-an, kemudian dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology Amerika. Sesuai dengan namanya, penggunaan metode ini berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang sistem dinamis yang kompleks, yaitu pola tingkah laku yang diakibatkan oleh sistem itu dengan bertambahnya waktu. Karena itu model-model dinamika sistem diklarifikasikan ke dalam model matematik Kurzweil atau teori Lie. Sistem dinamis merupakan sebuah metodologi dan teknik pemodelan matematika untuk membingkai, memahami, dan mendiskusikan masalah yang kompleks. Awalnya pada tahun 1950-an ini digunakan untuk membantu manajer perusahaan dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang proses-proses industri. Sistem dinamis juga digunakan di seluruh sektor publik dan swasta. Digunakan untuk perancangan dan analisa kebijakan. Sistem dinamis sendiri adalah satu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mensimulasikan suatu sistem yang dinamis dari waktu ke waktu terus berubah. Di dalam sistem dinamik diajarkan bagaimana berpikir secara sistem. Artinya dalam menyelesaikan suatu masalah tidak dilihat pada satu pokok bagian saja, tetapi dilihat semua pengaruhnya terhadap semua yang berhubungan dengan masalah tersebut. Jadi tidak hanya fokus pada satu masalah pokok bagian saja, tetapi dari berbagai pokok-pokok atau masalah yang berhubungan dengan hal tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa sistem dinamik ini merupakan umpan balik atau feedback struktur yang saling berkaitan dan menuju ke arah yang berkeseimbangan. Dan juga ada gambaran dari sistem dinamik atau sistem umpan, yaitu sistem umpan balik yang terdapat dalam sistem dinamik, yaitu namanya causal loop. Ada beberapa langkah-langkah dalam sistem dinamis, yaitu kita pertama-tama harus menentukan mengidentifikasikan masalah, kemudian menentukan faktor-faktor, kemudian menelusuri terbentuknya loop umpan atau causal loop, dan interaksi antara loop satu dengan yang lainnya, melakukan perhitungan simulasi, menentukan validasi yang model yang dibuat, kemudian menerapkan kebijakan tertentu dalam melakukan modifikasi terhadap model, lalu melakukan simulasi berikutnya dengan model yang mengalami perubahan, kemudian juga menarik kesimpulan yang terakhir. Terdapat 3 aspek penting di dalam melakukan simulasi, yaitu pertama mempelajari sebab akibat, yang kedua umpan balik atau feedback. Nah, umpan balik sendiri atau feedback sendiri ada sifatnya, yaitu reinforcing feedback sama balancing feedback. Reinforcing feedback adalah umpan balik positif, yaitu umpan balik yang bisa memberikan kontribusi positif kepada apa yang kita lakukan. Sedangkan balancing feedback yaitu umpan balik yang negatif, berfungsi sebagai penyimbang yang berusaha untuk mengembalikan kondisi sistem seperti pada awalnya. Contohnya
Kalau jumlah latihan piano yaitu. Lalu yang ketiga ada sistem batasan atau boundary system. Itu secara sederhana didefinisikan atau yaitu suatu garis pembatas yang menentukan faktor-faktor variabel atau variabel-variabel mana saja yang termasuk di dalamnya. Kemudian di dalam sistem batasan ini yaitu ada beberapa hal, yaitu membaca single negative feedback system, more completed single loop, dan juga ada komplikasi positif negatif loop. Ini merupakan gabungan dari positif dan negatif feedback system. Lalu kita masuk ke software Vensim-nya sendiri. Vensim merupakan satu perangkat pemodelan visual yang membolehkan Anda untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Vensim merupakan satu cara yang sederhana dan fleksibel dalam membangun model simulasi dari diagram simple causal atau diagram stock and flow dengan menghubungkan kata-kata dengan tanda panah. Berkaitan antara variable system dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan kasual. Di dalam software Vensim ya seperti biasa ada title bar, ada main toolbar, ada menu, dan ada boot window atau bar kerja. Ini juga ada status bar. Lalu ada output window, ada analysis tools, dan ada control panel. Di dalam control panel ada variable selection, ada time axis, scaling, data settings, dan grab. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. Saya Abdurrahman NPM 18168. Di sini saya akan menjalankan software Vensim untuk memodelkan permasalahan pada studi kasus yang terdapat pada Lapres. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah dengan membuat causal loop dengan mengklik new model dan memasukkan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Itu contohnya ada jumlah supplier, material iPhone, produksi iPhone, tingkat permintaan iPhone, dan lain-lain. Ini posisinya kita rapiin dulu biar kesannya juga nggak berantakan gitu, biar rapi dan enak dilihatnya. Di sini adalah proses pembuatan causal loop. Jadi di situ kita memasukkan pada arrow itu ada plus dan minus. Nah, plus itu menandakan pengaruh positif terhadap variabel-variabel pendukung dalam memproduksi iPhone, sedangkan yang minus itu adalah pengaruh negatif atau pengurangan terhadap variabel-variabel dalam memproduksi iPhone, seperti itu. Di sini kita juga akan merapikan bentuk dari arrow-nya supaya dari garis antar garis itu nggak saling bertabrakan. Jadi kita rapiin. Nah, ini causal loop-nya udah jadi, tinggal kita masukin ke Lapres.
Nah, di sini sudah ada stock flow yang udah jadi. Proses pembuatannya kurang lebih sama dengan membuat causal loop. Sebelum kita mensimulate, kita terlebih dahulu untuk memasukkan equation-nya. Pada variabel yang belum dimasukkan equation, ntar warnanya akan berwarna hitam, sedangkan yang sudah terisi dengan equation warnanya akan putih. Setelah itu kita blok, terus di blok kita klik grab untuk memunculkan grafiknya. Dua variabel yang dalam kotak itu yang kita blok. Sini ada sedikit error pada saat merekam layar, laptop saya nggak bisa ngeliatin untuk grafiknya. Setelah itu diblok semua untuk melihat hasil dari tabel. Kita klikkan tabel, nah ini dia hasilnya. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.